Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rifki Arifianto, mahasiswa jurusan S1 Teknik Sipil, kelas 2023 Teknik Sipil B dengan NIM 23050724064. Dan di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pemanfaatan Bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan di Dusun Karangasem, Lamongan. Proposal ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rifki Arifianto, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Riri Renggani, Sarjana Sastra M. Humaniora. Latar belakang saya memilih tema ini adalah karena dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, bambu memiliki peranan yang sangat penting. Bahan bambu dikenal oleh masyarakat memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara lain batangnya yang kuat, lurus, rata, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan bahkan mudah dalam proses pengangkutan. Selain itu, bahan bambu juga relatif murah dibandingkan bahan bangunan lain karena banyak ditemukan di sekitar pemukiman pedesaan. Bambu menjadi tanaman serbaguna bagi masyarakat pedesaan. Salah satu daerah yang masih memanfaatkan bahan bambu sebagai bahan konstruksi bangunan adalah Dusun Karangasem, Desa Karangturi, Kabupaten Lamongan, dengan jarak 23 km dari kota Lamongan. Di desa ini, penggunaan bambu menjadi bahan konstruksi pada jembatan menjadi sesuatu yang sering dijumpai di berbagai tempat. Selain karena ketersediaan bambu yang melimpah ruah, juga karena kebiasaan turun-temurun untuk memanfaatkan bambu menjadi jembatan dan menjadikan bambu sangat bermanfaat di Dusun Karangasem. Pemanfaatan jembatan di Dusun Karangasem ini digunakan untuk berbagai akses, seperti untuk melewati sungai atau untuk geladak. Geladak adalah jembatan kecil penghubung jalan kecil atau yang sempit, dan masih banyak lagi. Dengan pertumbuhan bambu yang relatif cepat, kemampuan adaptasi yang baik untuk sebagian besar kondisi iklim dan kondisi tanah, bambu muncul sebagai alternatif yang sangat cocok untuk menjadi pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Rumusan masalah yang nantinya akan saya angkat diantaranya adalah yang pertama, bagaimana ketersediaan bahan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan dapat digunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana tingkat kekuatan bambu dalam pengaplikasiannya sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Dan yang ketiga, jenis bambu apakah yang paling tepat untuk dijadikan pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui daya kuat bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Yang kedua, untuk mengetahui daya tahan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara perawatan bambu sebagai bahan konstruksi pada jembatan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah bambu layak digunakan sebagai bahan pengganti konstruksi pada jembatan. Dan yang kelima, untuk mengetahui jenis bambu yang layak untuk digunakan sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Adapun manfaat dalam penelitian ini untuk peneliti sebagai salah satu kesempatan untuk menerapkan pengetahuan di bidang teknologi, khususnya pada teknologi bahan konstruksi, sehingga dapat memperluas wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk praktisi atau instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan jalan penghubung antar desa, terutama digunakan untuk pengganti tulangan baja, plat, dan beton. Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul proposal pemanfaatan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan di Dusun Karangasem, Lamongan, peneliti perlu mengungkapkan batasan istilah. Di antaranya pemanfaatan memiliki makna proses atau cara dalam pembuatan atau untuk memanfaatkan sesuatu. Selanjutnya konstruksi.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi berarti model atau tata letak sesuatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi konstruksi menurut seorang ahli merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Kata pengganti memiliki arti yang diganti atau yang ditukar. Sedangkan kata jembatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jembatan penghubung antar jalan atau yang sering disebut geladak yang sering dijumpai pada penghubung jalan di atas aliran sungai. Landasan teori, definisi bambu dalam dunia konstruksi. Bambu adalah material ringan yang berongga, yang banyak orang mengira bahwa rongga pada bambu tersebut menjadi kelemahan bagi bambu. Padahal, hal tersebut tidaklah benar. Bambu memang berongga, dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu yang berfungsi sebagai bracer. Bracer dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu juga memiliki karakteristik yang elastis dan tidak mudah pecah, sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh relatif secara cepat, sehingga menjadi sumber daya alam yang cepat terbarukan. Bambu menjadi tanaman yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, salah satunya pada bidang arsitektur dan ilmu konstruksi. Dalam dunia konstruksi, juga sudah mulai ada wacana tentang penggunaan bambu sebagai alternatif tulangan, karena bambu mempunyai kuat tarik dan kuat tekan yang cukup tinggi. Selama ini bambu hanya digunakan sebagai tiang-tiang penyangga pada proyek-proyek konstruksi. Akan tetapi saat ini bambu sudah banyak dipakai sebagai tulangan, meskipun keterbatasan dari bambu itu sendiri membuat bambu hanya dipakai pada konstruksi-konstruksi yang sederhana saja. Alasan pemilihan bambu dikategorikan sebagai material alam yang dapat digunakan dalam ilmu konstruksi. Bambu memiliki sifat-sifat yang mudah untuk dimanfaatkan. Dengan material yang mudah dibelah serta mudah dalam proses pengangkutan, bambu banyak ditemui di dataran rendah hingga ke pegunungan. Adapun dalam pemanfaatkan bambu, terdapat keuntungan dalam penggunaan bambu. Di antaranya yang pertama, bambu mudah ditanam untuk usia 3-5 tahun dapat ditebang. Bambu memiliki kekuatan yang baik. Meskipun terbakar, bambu tetap dapat tumbuh kembali. Yang ketiga, bambu memiliki kelenturan tarik bahkan dapat disamakan dengan baja. Selain itu, bambu juga memiliki material yang ramah gempa karena sifatnya lentur dan ringan. Memiliki rongga pada bagian dalam, menjadikan bambu sebagai salah satu material dengan bobot yang paling ringan. Selanjutnya yang keempat, bambu memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Yang kelima, bambu merupakan material yang berhubungan dengan alam, sehingga nyaman bila digunakan. Yang keenam, untuk masa konstruksinya dapat dilakukan secara cepat untuk struktur yang sederhana. Yang ketujuh, bambu memiliki kekuatan untuk menghadapi angin. Dan yang kedelapan, bambu sendiri sudah masuk ke dalam standar internasional ISO sehingga layak untuk digunakan dalam konstruksi bangunan. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki bambu, ternyata bambu juga memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya yang pertama, memiliki durabilitas yang cukup rendah, di mana bambu sangat mudah terserang hama, seperti rayap dan bahkan kumbang bambu. Yang kedua, kekuatan sambungannya sangat rendah. Perangkaian struktur bambu biasanya dilakukan dengan metode paku, pasak, atau tali ijuk, sehingga dari segi kekuatan sambungan dinilai sangat rendah. Yang ketiga, pada dasarnya bambu sangat rentan terhadap api dan mudah terbakar. Memang, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan supaya bambu lebih tahan terhadap api. Namun, biaya yang harus dikeluarkan relatif mahal. Namun, dari beberapa pertimbangan, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh bambu, pemanfaatan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan dinilai layak dan dapat digunakan sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan. Jenis-jenis bambu yang dapat digunakan dalam konstruksi diantaranya yang pertama, bambu apus.
Yang kedua, bambu petung. Yang ketiga, bambu wulung. Dan yang keempat, bambu kuning. Sifat mekanika yang dimiliki bambu. Sifat mekanika bambu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya, jenis bambu yang digunakan, umur bambu pada waktu penebangan, kelembapan bambu, bagian batang bambu yang digunakan, serta letak dan jarak ruas bambu. Sifat mekanika bambu berdasarkan jenis bambunya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Pengawetan, perawatan, dan masa pemotongan bambu dalam upaya pencegahan terhadap hama dan jamur. Pada dasarnya, bambu adalah bahan alami yang bersifat organik. Tanpa perlakuan tertentu untuk melindunginya, daya tahan bambu akan berkurang dari 3 tahun. Kerusakan bambu dapat mengakibatkan diantaranya pelapukan, keretakan atau pecah, bahkan timbulnya noda dan lubang. Dengan demikian, pengawetan sangat penting pada bambu. Hal ini dimaksudkan untuk keperluan struktur bangunan di mana keselamatan menjadi pertimbangan yang utama. Selain itu, pengganti komponen yang rusak akibat tidak diawetkan dan membutuhkan waktu dan biaya. Peningkatan usia bambu karena pengawetan akan lebih menguntungkan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Dalam proses pengawetan bambu terdapat berbagai macam. Namun umumnya yang pertama, lapisan luar bambu diberi pahit agar meningkatkan anti serangga. Dan yang kedua, dapat juga dilakukan dengan cara perendaman pada batang bambu yang direndam selama 2-7 hari prosesnya. Namun, dalam proses pengawetannya, masing-masing bambu memiliki cara tersendiri, tergantung pada kebutuhan dan jenis bambu itu sendiri. Jenis bentuk sambungan bambu. Yang pertama, friction tie group connection. Yang kedua, interlocking connection. Dan yang ketiga, plug-in or bolt connection. Untuk metode penelitian, yang pertama jenis penelitian. Proposal ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif sesuai pada metode Bernard tahun 2018 dengan studi lapangan, observasi, wawancara semi terstruktur dengan salah satu tokoh masyarakat untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang pemanfaatan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan di Dusun Karangasem, Lamongan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pada situasi lapangan penelitian yang bersifat alamiah, tanpa dimanipulasi, terutama terhadap data yang dikumpulkan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, berupa data fisik sungai dan data sosial ekonomi di Dusun Karangasem. Secara umum, data yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, data informasi. Dalam hal ini, data diperoleh melalui proses wawancara. Yang kedua, data kondisi lokasi di Dusun Karangasem, Desa Karangturi, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini, data diperoleh melalui secara langsung di Dusun Karangasem, Desa Karangturi, Kabupaten Lamongan. Dan yang ketiga, data hujan harian. Dalam hal ini, bertujuan untuk mengetahui intensitas daya tahan bambu sebagai bahan konstruksi pada jembatan tergantung pada iklim yang terjadi pada kondisi tersebut. Teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, melalui tahap yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi atau mengamati kondisi Dusun Karangasem, intensitas curah hujan, dan kondisi sumber daya alamnya. Dan tak hanya itu, peneliti juga aktif berdiskusi dengan salah satu tokoh masyarakat untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pengamatan yang dilakukan, agar tidak terjadi kesubjektivitas penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Teknik ini digunakan dalam rangka ingin memperoleh data atau informasi yang lebih rinci dan lebih detail untuk melengkapi data hasil observasi. Dan yang ketiga, studi dokumentasi. Pada teknik ini, penelitian mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi selama penelitian berlangsung pada setiap siklus penelitian terkait kegiatan-kegiatannya. Dalam teknik analisis data melalui beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data.
Data diperoleh dari survei langsung ke lokasi penelitian dan melalui proses wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Dusun Karangasem. Yang kedua, reduksi data. Dalam hal ini meliputi integrasi, transformasi, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Yang ketiga adalah display data. Pada display data, meliputi mengumpulkan informasi yang terkait dengan judul penelitian, mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang lebih spesifik, dan menyampaikan hasilnya dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat adalah konklusi atau pengambilan keputusan dan mengidentifikasi pola pengembangan serta penjelasan. Cukup sekian presentasi proposal dengan judul pemanfaatan bambu sebagai pengganti bahan konstruksi pada jembatan di Dusun Karangasem Lamongan yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.